sebagai peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, rumah dicuri, kedai dicuri orang, misalnya kan itu zakat. Kan Nabi kita Muhammad mengajarkan kedermawanan. Ya, kedermawanan kita Sehingga kepada Allah, tapi juga kita melekat kepada rumah sesama kedermawanan. Sehingga kalau kita ini bukanlah yang ditentukan oleh berimbang. Hablum minallah wa hablum minannas. Allah SWT ya memberikan rumah yang begitu besar. Ya, sama juga itu pengalaman kita dalam Madinah. Mereka juga beliau juga sering diskusi. Ini saja kita saja yang bergerak di situ Allah memberikan keberkahan. Ya, Allah kali BMG Gampung yang sudah dibentuk oleh BMK tahun yang lalu kan. Dan yang Allah akan berikan bagi orang yang gemar memakan zakat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi kita dalam podcast kita Sahabat Zakat ya, yang menjadi ruang inspirasi dan edukasi yang menghadirkan percakapan penuh hikmah seputar zakat, infak, sedekah dan kepedulian sosial. Sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ustadz Kefalmuddin SHI. Beliau selaku penyuluh agama Islam di kantor urusan agama Sama Dua. Beliau juga ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Aceh Selatan, ya IPARI Kabupaten Aceh Selatan. Pada hari ini kita akan membawakan tema zakat menjadi pelindung dari sifat kikir dan cinta dunia berlebihan. Kita memahami pada awal mulanya Islam muncul, zakat ini menjadi solusi untuk membersihkan hati manusia melalui zakat dan infak ya. Kemudian zakat bukan hanya sekedar finansial, tapi juga cerminan daripada latihan spiritual kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melalui zakat kita diajarkan bahwa harta hanyalah titipan, bahwa keberkahan hidup tidak diukur dari banyaknya yang kita miliki, tapi dari seberapa banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada sesama. Baiklah, untuk sesi pertama ini kita persilakan Ustaz Kefal ya akan membawakan tentang zakat menjadi pelindung dan sifat kikir dari cinta dunia yang berlebihan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Sahabat yang senang kita hormati, terima kasih atas waktunya. Sahabat zakat yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini adalah zakat menjadi pelindung dari sifat kikir dan cinta dunia. Ya, judul yang memang menarik saya pikir. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa hubbud dunia, kecintaan kepada dunia itu memang di masa ini memang kita lihat luar biasa. Kadang-kadang dengan kecintaan kepada dunia ini, hak-hak dasar yang mesti kita penuhi itu terabaikan. Maka dalam hal ini sesuai dengan momen kita ini tentang zakat, kadang-kadang zakat dan juga ibadah-ibadah di bawahnya sunnah dan infak sedekah itu pun karena mengejar target hubbud dunia, kemewahan harta, kemewahan jabatan, kemewahan gaya hidup, apalagi dengan banyak yang kita lihat hari ini, pemuda-pemuda kita hari ini yang luar biasa, seiring dengan perkembangan budaya, bisa mungkin karena faktor-faktor yang lain dalam tanda kutip ya, kita seolah-olah esensi zakat ini terabaikan. Padahal zakat ini sebagaimana kita ketahui kan ibadah yang luar biasa yang masuk dalam rukun Islam, yang hukumnya wajib, tentu nanti syarat-syaratnya sudah diatur oleh para ulama kita. Ini seolah-olah orientasinya hanya kepada zakat. Katakanlah ada pemahaman orang yang memahami hanya zakat sebatas zakat jiwa, Idul Fitri, menjelang Idul Fitri zakat fitrah. Ya, zakat fitrah ini sementara harta-harta yang lain mereka mungkin mohon juga masih dalam tanda kutip ya, seiring dengan pengalaman kami sesuai dengan pekerjaan sehari-hari sebagai penyuluh agama,
sering menemukan Ustaz. Ada Ustaz, ini zakatnya kena atau tidak? Saya bekerja di NGO, saya bekerja di di tambang emas misalnya kan, kena tidak zakat. Jadi ada pemahaman-pemahaman yang barangkali belum sampai ke arah sana, sehingga terjadi seolah-olah pribadi dia itu dinilai oleh orang ini kikir sekali. Ini sangat orientasinya belum memahami esensi zakat itu seperti apa. Nah, maka perspektif pola pikir atau pandangan hidup yang selama ini kita lihat berlebihan sudah salah arah. Artinya begini, harta, kemewahan gaya hidup itu menjadi identitas sekarang, Ustaz. Padahal itu kan alat supaya kita lebih bertakwa kepada Allah lewat membayar zakat, lewat menginfakkan harta kita, lewat sedekah. Mungkin barangkali sedekah oke lah, itu privasi masing-masing. Tapi standar kita kan seseorang itu kita katakan rukun Islamnya lengkap ketika dia mau berterus terang dan mau bersegera untuk membayar zakat. Nah, padahal zakat itu kan membatasi diri kita jangan kikir. Betul. Kita Rasulullah pun menjadikan zakat ini sebagai instrumen penimbangan kehidupan antara hablum minallah dan hablum minannas. Kan zakat itu dua sisi kehidupan. Ketakwaan kepada Allah, juga saling baik hubungan kita, membantu yang miskin, membantu yang fakir. Maka dengan harta kita itu bisa menjadi orang-orang terbantu dengan sedikit harta yang kita miliki. Itu barangkali Ustaz sebagai pengantar kita pada hari ini. Masya Allah ya Ustaz. Ustaz Kefal menjelaskan zakat ini tadi ya sebagai hubungan kita dengan Allah, juga hubungan kita dengan sama manusia. Saking urgennya instrumen ini Allah masukkan dalam salah satu rukun Islam. Itu kewajiban kita dalam berzakat. Ini terkait tema kita hari ini Ustaz, itu bagaimana zakat ini Ustaz bisa melindungi kita dari sifat kikir dan dari sifat dunia yang berlebihan. Ya. Kikir dengan sendirinya akan terkikis. Maka zakat ini pembiasaan sebenarnya. Kita peduli kepada orang, kita paham dan sadar bahwa dari kelebihan harta kita adalah orang lain. Sehingga dengan harta ini pembiasaan diri kita terbentengi dari sifat kikir. Yang sifat kikir ini kan bisa menjerumuskan kita kepada dosa, kepada ketidakberkahan. Nanti terjadi musibah sebagai peringatan Allah Subhanahu wa taala, rumah dicuri, kedai dicuri orang misalnya, kan begitu Ustaz. Terjadi kebakaran. Nah, ini juga bentuk-bentuk teguran Allah ketika kita mungkin barangkali enggan tidak membayar zakat. Nabi kita Muhammad mengajarkan kedermawanan. Sehingga sifat kikir ini bukanlah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ini Ustaz, mengapa kecintaan berlebihan terhadap dunia bisa menjadi bahaya bagi kedua spiritual kita? Ya Ustaz. Jadi kita jangan gagal paham, spiritual itu tidak hanya hubungan kepada Allah, tapi juga kita melekat pada hubungan sesama manusia. Jadi kalau kita contohkan begini, ada orang yang hanya sholat, tapi dengan dia tidak baik Ustaz. Maka ini juga nggak akan berkah. Pasti juga bermasalah nanti ketika Allah menghisab amalnya. Dengan ibunya nggak baik, dengan kakaknya nggak baik, kan begitu Ustaz. Dengan tetangga dekatnya nggak baik, tidak menjadikan ketentraman. Tidak menjadikan ketentraman. Apa? Dengan zakat. Zakat ini kan berbagi Ustaz. Jadi spiritual itu pasti akan terbentuk bila dua hubungan ini berimbang. Hablum minallah wa hablum minannas. Kan dalam firman Allah kan ada kan, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin dan seterusnya. Ini saya pikir dengan zakat ini karena dia memiliki dua hubungan sisi spiritual, keagamaan kita, ketenangan hati, ketenangan batin, harta yang kita miliki juga rasanya puas kali ini titipan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan menjadi orang yang tawadhu, orang yang qanaah. Lalu ketika Allah memuji hartanya, dia siap.
Ya sabar. Ini ujian Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustaz. Masya Allah ya, Allah SWT ya memberikan hikmah yang begitu besar Ya. bagi orang yang mau mengeluarkan zakat. Kira-kira Ustaz, apa hikmah yang paling besar yang Allah akan berikan bagi orang yang gemar mengeluarkan zakat? Ya, banyak sekali Ustaz. Hikmahnya banyak sekali. Misalnya di kami saja, bukan dalam hal ini kan penyuluh Ustaz. Di penyuluh agama ini juga ada bidang-bidang semua disentuh Ustaz. Di antaranya wakaf, zakat, kemudian juga ada nanti bidang Al-Quran. Ya, di sini dalam koridor ini kita berbicara zakat. Kita penyuluh juga masuk ke sana Ustaz. Oh, Masya Allah. Kemarin juga ada perayaan. Ada. Peran penyuluh kita juga ada untuk menyuluh umat gemar membayar zakat. Oh, Masya Allah. Di zakat, wakaf, kemudian juga kerukunan umat ini berbarengan Ustaz. Ini saja kita saja yang bergerak di situ Allah berikan keberkahan. Allah berikan kemudahan dalam menyuluh, menyampaikan firman Allah, metode zakat era Rasulullah sampai sahabat. Allah berikan jalan lapang. Apalagi orang yang memang muzaki, yang rutin membayar zakat. Kita lihat banyak ada beberapa binaan kami itu tidak pernah berkurang hartanya. Bertambah terus. Bahkan ada satu warga Samarinda itu nih pengalaman kita dalam membina. Mereka juga beliau juga sering diskusi. Saat ini harga saya segini, Ustaz. Sudah sampai di saya bayar zakat ya. Silakan ke BMG Gampung yang sudah dibentuk oleh BMK tahun yang lalu kan. Sebab IPAR ini juga sudah bekerja sama mulai dibentuk BMG Gampung Ustaz. Ya. Termasuk kami juga turun bersama dengan BMK Kabupaten itu memberikan sosialisasi tentang peran-peran Baitul Mal Lampung dalam ikut apakah mendata muzaki, mustahik, kemudian juga dalam menentukan calon-calon muzaki tahun ini. Oh, Masya Allah. Itu sudah kita ada beberapa BMG Gampung itu sudah mulai start. Tidak hanya orientasinya kepada gaji-gaji perangkat lagi, sudah juga kepada toke-toke misalnya, kemudian petani-petani pekebun yang memang sudah kita prediksi kan haul ya, dihitung dari awalnya kita prediksi insya Allah mungkin keluar sampai zakat, sampai nisabnya itu sudah kita berikan itu. Kami sebagai generasi muda ya Ustaz, kira-kira kan juga perlu dapat pesan dari Ustaz bagaimana generasi muda ini ke depan juga memahami zakat sehingga kami generasi muda ini tidak terjebak dalam gaya hidup yang materialistis. Baik. Ya, masa muda masa yang luar biasa ya. Islam tidak menyuruh, Islam tidak melarang. Bahkan Rasul pun bangga umatnya kesenangan ini luar biasa, kekayaannya. Tetapi jangan nanti kekayaan itu memberikan jebakan sehingga keberkahan tidak ada. Jadi pesan saya kepada para anak-anak muda, yang pertama tentu sering membaca situasi keadaan apalagi kita hidup di Aceh yang kental dengan Islam, apalagi BMK ini Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten, masuk Gampung, itu sebuah keistimewaan yang diberikan oleh negara kepada kita. Nah, satu pesan saya kepada pemuda banyak membaca. Yang kedua, boleh habiskan waktu di kafe misalnya. Di kafe-kafe itu kan mesti perkumpulan. Ya, dibuat acara. Misalnya minggu ini kita kajian. Ada kajian milenial Ustaz. Di kafe-kafe. Di kafe boleh. Pokoknya yang milenial. Jangan nanti saya ada beberapa case atau masukan dari beberapa orang yang memang orangnya sholat punya harta tapi dia tidak mau bergabung dengan ketika dia melihat orang pakai baju koko semuanya, dia malas mendengar dakwah seperti itu. Dia lebih senang dia ke kafe, lebih senang dia duduk di lesehan-lesehan gitu saja. Jadi anak muda harus banyak kajian seperti itu agar
memahami makna agama yang hakikatnya seperti apa. Jangan hanya dipahami sholat, puasa saja. Zakatnya lebih penting, Sah. Jadi saya rasa yang kedua ini anak muda semuanya yang milenial hidup di zaman gen berapa ini? Gen alpha ini. Yang semua serba canggih, bisa diakses semuanya. Oh mungkin malas datang ke masjid untuk kajian-kajian, sudah ada di YouTube. Boleh, nanti di YouTube itu hidupkan lagi diskusinya. Di kafe-kafe kita musyawarah, kita berdiskusi, kita ngopi sekali ke Baitul Mal, itu kan telepon orang Baitul Mal, sekretariatnya. Juga ustaz-ustaz menjadi tenaga teknis, komisioner ya, komisioner Baitul Mal, kita seringlah sharing sebagai generasi muda hari ini. Yang ketiga, yang lebih penting lagi, para generasi muda, anak muda hari ini, yang di samping kita melakukan kajian-kajian, ada pembiasaan, Ustaz. Pembiasaan begini, dari kesenangan kehidupannya, ingat itu tidak selamanya. Hari ini kita bisa di atas, besok kita di bawah, dan roda berputar. Jadi hubbud dunya waka rihatul maut. Jadi cinta ke dunia tapi takut mati. Ini apa maknanya sebenarnya? Orang tidak siap dia mati karena kecintaan ke dunia. Jadi kita siap dunia, tidak siap akhirat. Salah satunya keberkahan harta yang dimiliki oleh pemuda. Betapa banyak pemuda ini sukses. Ada pemain bola berapa gajinya, pemain poli berapa gajinya, bahkan sampai ke pelatih pun, sampai main olahraga yang lain pun itu berapa itu, Ustaz. Ini keberkahan itu lewat dari zakat misalnya. Ini ada pembiasaan untuk menyisihkan harta, ingat ke akhirat dengan lewat berbagi kepada sesama manusia. Dan yang terakhir kepada para pemuda, ya jadilah pemuda yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu saja. Baik, terima kasih ya. Ini anak-anak muda dapat masukan langsung ya dari Ustaz Kefal ya. Bagaimana harus meningkatkan membaca, literasi seputar zakat, dan juga semangat infak, zakat, sedekah ini harus kita tanamkan sejak muda. Ya, benar. Ini terakhir Ustaz, kita masuk di sesi terakhir. Kira-kira apa pesan Ustaz dan harapan Ustaz kepada masyarakat Aceh Selatan secara umum terkait semangat berzakat dan infak yang menghindari kita dari sifat kikir dan kita? Ya. Yang pertama, mungkin untuk seluruhnya termasuk kita ya, seluruh sahabat-sahabat zakat yang mendengarkan acara podcast ini, yang pertama tentu kita kembali kepada dasar beriman dan bertakwa kepada Allah dan mengimplementasikan seluruh ajaran-ajarannya Rasulullah. Kemudian khusus untuk zakat ini, bagi kita semuanya jangan dinilai yang lain-lain. Artinya nilai panitia yang beres, kecurigaan tinggi kepada amilnya, ini bahaya Ustaz. Yang jelas kemampuan yang kita miliki, harta yang ada, ketika sampai nisabnya tunaikan. Ini yang pertama. Nah, selanjutnya Ustaz, pandanglah zakat ini sebagai rukun Islam. Penyempurnakan keislaman kita. Jangan dipandang yang lain. Jadi ada sesuatu keberkahan dari hasil usaha kita. Ini ya Allah, kan begitu ya. Setiap orang berusaha, ya Allah ya Rabbi ya Tuhan itu sukseskan usaha saya, padi saya, durian saya, kelontong saya, kemudian tambang saya, tambak saya misalnya. Ya Allah, sampaikan zakatnya, aku akan menjadi orang yang selalu mentaati perintahmu ya Allah. Pasti insya Allah Allah memberkahi. Ada niat dari awal Ustaz. Ini pembiasaan kepada diri kita yang masyarakat. Nah yang selanjutnya, saya mengingatkan, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menghidupkan informasi zakat dimanapun berada, dimanapun duduk. Ternyata zakat itu begini. Nah, insya Allah ketika ini dibutuhkan, kami penyuluh agama siap. Ipari siap. Ipari Aceh siap. Ya, saya pikir masukan juga nih saat terakhir ini
untuk masyarakat mestinya nanti juga ada apakah Baitul Mal Kampung atau DMK Kabupaten ini mesti juga sah. Tidak terikat dengan apa namanya triwulan. Harus ada continuous, istiqomah dalam mengajak. Saya pikir dari Labuan Barat ke Aceh ke Trumon Timur, kita semua ada kunjungan ke masa dalam ruang lingkup di Bali. Siap, tidak perlu dana satu. Ini tugas kita juga kunjungan. Siap membantu untuk menyampaikan. Mungkin kadang-kadang masyarakat ini kan dia sibuk kerja. Mungkin maghrib ada, isya nggak ada. Atau maghribnya nggak sempat sholat di masjid, isyanya atau jumatannya. Saya pikir itu sebagai harapan kita kepada masyarakat. Alhamdulillah ya, Ustaz Kefal juga selaku Ketua IPARI dari menyampaikan ya, IPARI ya, Ikatan Penyuluh Republik Indonesia siap untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga zakat, baik di Baitul Mal Kampung, Baitul Mal Kabupaten dan juga tingkat provinsi ya, untuk menyukseskan mengedukasi umat dalam hal zakat ini ya. Sebaiklah sahabat-sahabat itu yang dirahmati Allah, dari perbincangan kita hari ini kita belajar satu hal yang sangat penting, yaitu zakat bukan sekedar kewajiban, tapi sebagai penjaga hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melalui zakat kita melindungi hati kita dari sifat kikir, cinta dunia berlebihan, dan lupa bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah. Dengan zakat kita kembali bisa mengingat Allah. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hamba yang gemar memberi, menjaga amanah zakat dengan penuh tanggung jawab, dan yang terus menebarkan keberkahan bagi sesama. Saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Kefal. Terima kasih Ustaz. Main-main lagi ke podcast kita, Sahabat Zakat, untuk berbagi bersama kita dalam mengedukasi umat untuk memahami literasi zakat. Saya ucap terima kasih. Terima kasih banyak. Cukup sekian kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.